Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, hari ini kita masih bertemu kembali ya di pelajaran fisika. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke. Minggu lalu kita telah membahas yang namanya angka penting ya. Nah, di pembelajaran fisika hari ini adalah kita membahas tentang di bab 2-nya yaitu vektor. Di sini terdapat yang namanya sebuah grafik ya atau gambar vektor yang dimana terdapat di vektor sumbu X dan vektor sumbu Y ya. Oke, di sini ada vektor, di mana vektor ini ada besaran vektor, yaitu meliputi notasi vektor dan besar vektor. Yang kedua ini penguraian vektor, dan yang ketiga ini vektor satuan. Lalu ada vektor operasi penjumlahan dan pengurangan vektor, di mana penjumlahan vektor ini secara geometris dengan cara poligon dan jajar genjang. Lalu ada penjumlahan vektor secara analisis, pengurangan vektor, menentukan nilai dan arah resultannya. Lalu selanjutnya ini ada besaran vektor ya, dimana besaran vektor ini, notasi vektor dan besar vektor ini memberi tanda panah di atas huruf yang menyatakan vektor. Contohnya ini, mohon maaf ini tidak terlihat ya. Bentar. Nah, ini ada, oke Ibu kesini ke atas aja ya. Ini contohnya ini ada A kecil itu vektor. Lalu itu ada A besar vektor atau O besar A besar vektor ya. Ini contoh yang si A ini, karena tidak terlihat jadi Ibu letakkan di situ ya. Lalu selanjutnya ini yang B ini mencetak tebal huruf yang menyatakan vektor. Contohnya A ditebalkan hurufnya, A kecil ditebalkan, lalu A besar juga ditebalkan atau OA ditebalkan ya. Lalu di sini ada gaya yaitu 100 Newton ke arah kanan ya, dimana itu titik pangkalnya dan ujungnya. Lalu yang ke kiri ini ada gaya 200 Newton. Lalu juga yang kanan ini ada gaya 300 Newton. Lalu selanjutnya ini ada penguraian vektor. Jadi setiap vektor ini dapat diuraikan menjadi 2 atau lebih komponen vektor. Ini kita tandakan dengan huruf F. FV. Jika tadi yang gambar pertama kita tandai dengan huruf F ya. Kalau ini adalah V ya. Jadi cara menentukan atau cara mencari si V vektor X atau V vektor X ini sama dengan V vektor cos alfa ya. Jika kita cari dengan sumbu Y, yaitu adalah V vektor Y sama dengan vektor sin alfa ya. Bisa juga cos alfa sama dengan V vektor X dibagi V ya, sin alfa V Y dibagi V. Ini jika
Jika Vx itu kita cari dengan cos alfa, jika Vy-nya itu kita cari dengan sin alfa. Lalu selanjutnya ini ada vektor satuan. Vektor yang diuraikan ke sumbu X dan Y dalam bentuk 2 dimensi. Nah, jika yang bentuk 3 dimensi itu kita cari sumbu XYZ atau IJK ya. Ini adalah gambarnya, sama saja ya. Lalu ini ada operasi penjumlahan dan pengurangan vektor. Penjumlahan vektor secara geometris itu secara dengan kita cari caranya itu secara poligon dan cara jajar genjang. Lalu penjumlahan vektor secara analitis yaitu menguraikan vektor menjadi komponen-komponen pada sumbu X dan sumbu Y. Yang B ini menjumlahkan semua komponen vektor pada sumbu X dan sumbu Y. Yang C ini menghitung besar dan arah resultannya. Lalu ada pengurangan vektor. Lalu selanjutnya ini penentuan nilai dan arah resultan. Ya, yang A ini menentukan nilai dan arah resultan secara grafik. Yang B ini menentukan nilai dan arah resultan 2 buah vektor dengan rumus. Yang C ini menentukan nilai dan arah resultan 2 vektor searah. Yang D menentukan nilai dan arah resultan 2 vektor berlawanan atau berlawan arah. Nah, ini adalah penjumlahan vektor secara geometri dengan cara poligon dan jajar genjang. Di mana yang dengan cara poligon ini itu terdapat ini cara poligon ini terdapat yang namanya vektor B dan A ya. Bagaimana sih cara penjumlahannya? Nah, kita cari vektor A dan B itu cari titik hubungnya ya. Cari titik hubungnya ini itu adalah ini jika si A ini ke kanan dan B nya ini ke atas. Nah, kita cari titik vektornya itu adalah si R ya. Oke, begitupun dengan yang ini ya, dimana si A ini vektor A ini adalah ke kanan, sedangkan vektor B nya ini adalah ke atas, dan C nya ini menyerong ya, agak miring. Nah, untuk menentukan jumlah vektor kita hubungkan awal mula dari titik C ya, di sini dari titik C sampai yang dinamakan titik C dinamakan ini R ya. Jadi untuk menentukan jumlah vektornya ini kita cari titik C-nya itu bisa dinamakan R-nya atau cari titik R-nya. Oke. Selanjutnya ini ada cara jajar genjang. Dimana cara jajar genjang ini kan ada suatu titik-titik ya, atau nanti yang akan gambar yang belum jadi lah istilahnya. Nah, tengahnya ini adalah vektor R, ini yang nanti akan dicari ya. Lalu kita cari titik tengahnya. Lalu gambar yang ini itu kita cari ya, dimana cari titik tengah dari si vektor A, vektor B, dan vektor C ya. Cari jumlah vektor, cara
dengan cara geometri geometri dengan cara jajar genjang. Nah, ini kita untuk menentukannya itu mencari yang namanya titik yang terarah dari si A, B, C, dari jumlah si vektornya itu. Oke, sama ya, yang di sini juga nanti dicari dari titik tengahnya. Lalu selanjutnya ini penjumlahan vektor secara geometri dengan cara analisis. Ya, di sini ada dua gambar ya, atau dua gambar ya, dimana di sini ada vektor 1 dan vektor 2 atau dua gambar ya. Oke, ini ada vektor. Nah, ini ada menguraikan vektor menjadi komponen-komponen pada sumbu X dan Y, menghitung besar komponen-komponen tersebut dengan persamaannya, itu vektor X sama dengan vektor cos alfa, dan jika vektor Y yaitu sama dengan vektor sin alfa. Nah, yang B ini menjumlahkan semua komponen vektor pada sumbu X dan sumbu Y, di mana R-nya itu kan R mutlak ya, bisa dikatakan, untuk menentukan arahnya ya. Jadi R itu vektornya. Jadi R X sama dengan sigma V X ya, sama dengan vektor, lalu dimasukkan jumlahnya sama ya, yang X juga dimasukkan nanti jumlahnya berapa vektornya. Lalu untuk menghitung besar dan arah resultannya itu dengan persamaan R sama dengan R itu sama dengan akar dari si Rx kuadrat plus Ry kuadrat, dan tan sama dengan Ry dan Rx ya. Ini adalah si penjumlahan vektor secara geometri dengan cara analisis. Sedangkan vektor pengurangan vektor yaitu di sini ada vektor A ke kanan dan vektor B itu agak serong ya. Nah, cara menggambarkan vektor C sama dengan vektor A plus min vektor B sebagai berikut. Nah, ini ada menggambarkan vektor A lalu menggambarkan vektor min B dengan pangkal di ujung vektor A. Yang B ini membuat garis hubung dari pangkal vektor A ke ujung vektor min B. Lalu vektor C ini telah digambar dengan baik. Nah, C-nya ini adalah si akhirnya ya, atau hasilnya. Sampai di sini materi kita tentang vektor. Nanti ada latihan soal, nanti juga kita berdiskusi via Zoom ya. Jadi nanti ada cara bagaimana menghitung suatu vektor ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.